Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di Franchise Channel dengan saya Yunanto, your Franchise Manager. Hari ini kita akan membahas poin penting mengenai cash flow problem di bisnis franchise. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan cash flow dalam bisnis Anda akan terhambat? Nah, ini sangat familiar ketika nanti Anda atau teman-teman sudah mempunyai bisnis franchise, maka akan selalu berhadapan dengan cash flow. Nah, gimana sih cash flow yang sehat, gimana sih cash flow yang baik, dan apa saja sih masalahnya mengenai cash flow ini? Ini sangat penting karena ini berpengaruh terhadap operasional bisnis Anda. Maka penting untuk Anda menghindari apa-apa saja yang bisa menyebabkan cash flow ini bermasalah. Nah, di hari ini ya saya akan berbagi mengenai apa saja sih penyebab cash flow itu bermasalah, sehingga apa? Sehingga nanti teman-teman bisa menghindari, bisa melakukan mitigasi risiko, bisa melakukan strategi yang baik sehingga cash flow ini benar-benar bisa terjaga dengan baik untuk kelanjutan atau keberlangsungan operasional bisnis franchise Anda. Yuk kita mulai membahas mengenai cash flow problem di bisnis franchise. Nah, yang pertama penyebab cash flow itu bermasalah adalah barang yang Anda jual itu tidak laku-laku ya, pada ini seperti jadi produk terlalu lama tidak terjual. Nah, ini penyebabnya apa nih? Ini perlu Anda pikirkan resikonya sehingga penyebab produk ini tidak laku itu seperti apa. Contoh misalkan produknya sudah tidak up to date lagi di market. Produk Anda benar-benar sudah ketinggalan zaman gitu ya. Atau ada yang salah dengan ramuan baru atau menu baru atau bahkan racikan baru di produk Anda. Maka ini Anda harus segera berkonsultasi dengan prinsipal, dengan franchisor yang bekerjasama dengan Anda untuk bisa membuat solusi sehingga produk ini bisa benar-benar terjual. Jangan sampai produk ini terlalu lama tersimpan sehingga expired. Artinya apa? Ketika expired nanti bahkan akan menambah risiko biaya yang nanti akan muncul. Nah, itu perlu Anda strategikan sehingga produk-produk yang Anda jual itu adalah tidak terlalu lama mengendap di stok Anda, menjadi mengendap di gudang Anda ya. Jadi ini perlu untuk distrategikan gimana benar perputaran produknya itu benar-benar berjalan dengan baik. Ini ada satu hal pertama yang menyebabkan cash flow itu nanti bermasalah. Yang kedua adalah banyak sekali penjual, ini contohnya misalkan Anda menjual secara borongan ya, dengan perusahaan lain atau dengan mitra bisnis yang lain. Maka barang ini laku sih, tapi ini yang laku adalah barang-barang dengan sistem pembayaran kredit atau term of payment-nya nanti beberapa hari kemudian, atau misalkan TOP Anda bersepakat untuk TOP-nya 30 hari, maka ini hal-hal yang bisa menyebabkan cash flow-nya bermasalah. Jadi barang terjual yang membayar menggunakan term of payment itu rata-rata di 30 hari. Ya, jadi ketika nanti Anda terlalu banyak menjual barang dengan kredit atau dengan klien Anda, customer Anda dengan TOP, maka ini akan berpengaruh terhadap pembayaran. Ya, apalagi kalau memang terjadi overdue dari customer Anda, maka ini akan menjadi problem nanti ke depan. Pastikan bahwa term of payment itu benar-benar disepakati dengan baik, agreement atau dealing dengan customer-nya dengan baik sehingga kita bisa mengurangi kredit yang macet atau overdue, dan ini akan tidak sehat kalau ketika ini terjadi di cash flow bisnis franchise Anda. Yang nomor 2 adalah barang laku tapi ini benar-benar barang yang benar-benar kredit. Jadi Anda masih mempunyai piutang kepada customer Anda. Oke. Yang ketiga, jadi terlalu banyak barang-barang yang di stok. Ya, banyak stok barang yang terlalu banyak ini berpotensi untuk menambah biaya. Biaya apa? Biasanya nanti barangnya expired akan jadi cost-nya karena ada waste di situ, ada biaya cost-nya. Ya, kemudian barangnya rusak. Nah, ini akan semakin parah lagi ketika nanti barang itu gampang rusak. Akan menjadi biaya lagi nanti. Maka pastikan Anda bisa memperhatikan stok yang standarnya berapa, stok levelnya harus aman, tidak terlalu over dan tidak terlalu sedikit juga. Anda harus terus untuk mengeksplor
histori penjualan, sehingga stok yang nanti Anda gunakan itu benar-benar bisa mencukupi dan tidak over. Kalau over nanti bisa bahaya, bisa expired, bisa rusak barangnya, dan yang lainnya. Ini pastikan bahwa ketika stok Anda terlalu banyak atau overstock, maka itu adalah menimbulkan potensi biaya, menimbulkan potensi untuk kerugian Anda. Dan ini juga akan berpengaruh terhadap cash flow tentunya. Ketika nanti cash flow yang ada digunakan untuk dikurangi untuk mengganti barang rusak, itu akan menjadi permasalahan nanti ke depannya. Oke, jadi terlalu banyak stok yang dibuat di gudang Anda, terlalu stok banyak yang ada di toko, itu memang menjadi penyebab bahwa itu bisa mempengaruhi cash flow bisnis Anda. Yang keempat, jadi banyak sekali ya barang-barang yang dibayar di muka, ya. Jadi perlu banyak sekali prepayment yang dilakukan. Contoh misalkan Anda mempunyai vendor, ya, vendor ini butuh prepayment yang memang terlalu banyak gitu ya, atau prepayment yang memang hampir mempunyai nilai yang tinggi. Maka ini juga akan berpengaruh terhadap cash flow perusahaan Anda. Karena apa? Karena nanti prepayment itu kan barangnya atau jasanya belum diterima nih, ya, sehingga nanti ketika prepayment dilakukan dengan berlebihan, tidak di-manage dengan baik, maka ini akan berpengaruh terhadap cash flow karena mereka harus dibayar dulu. Maka pastikan negosiasi dengan supplier, dengan vendor itu benar-benar sudah dilakukan dengan baik, termasuk prepayment untuk fixed cost ya. Jadi ketika nanti ada punya business franchise ada fixed cost, ada sewa di situ, kemudian ada biaya rental, biaya untuk service charge, itu kan biasanya ke prepayment, reklame gitu ya. Salah satu biaya yang memang dibayarkan di depan lebih awal itu harus di-manage dengan baik. Kalau perlu nanti ketika cash flow Anda tidak besar atau tidak sesuai dengan yang Anda budgetkan, maka coba melakukan negosiasi kepada vendor yang terkait atau kepada landlord ya, misalnya kalau untuk sewa, itu pastikan bahwa prepayment itu di-manage dengan baik sehingga tidak mengganggu cash flow. Karena prepayment yang terlalu tinggi itu akan berpengaruh sangat besar terhadap cash flow business franchise Anda. Nah, teman-teman, 4 hal tadi perlu Anda lihat dengan baik, perlu Anda manage dengan baik sehingga kita sama-sama bisa membuat operasional bisnis ini berjalan dengan baik, dan pastikan cash flow terus sehat. Kalau cash flow-nya sehat, pasti operasional bisnisnya berjalan dengan baik, dan tentunya kalau berjalan dengan baik maka potensi untuk mendapatkan revenue akan semakin tinggi dan profit Anda juga akan semakin bertambah. Terima kasih yang sudah menyaksikan Franchise Channel hari ini. Saya Yunanto, your franchise manager, pamit lagi.